Dia cari simpati, namun justru berujung bui. Seorang pemuda asal Bogor, Aulia Rafiki, yang mengaku dibegal di Kanal Banjir Timur Jakarta, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Garut, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga juga menjadi tersangka karena membuat laporan palsu dengan mengaku sebagai korban begal. Polres Jakarta Timur resmi menetapkan pelapor kasus pembegalan Aulia Rafiki di KBT Jakarta Timur sebagai tersangka. Awalnya, pelapor mengaku disetrum dan disandra oleh 5 orang pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya pada 6 Oktober lalu. Para pelaku merampas telepon genggam, motor, hingga uang saku 1,5 juta rupiah. Namun setelah dilakukan penyelidikan, laporan Aulia ternyata palsu. Motif Aulia membuat laporan palsu lantaran tidak terima dirinya dibegal karena tidak membayar layanan Open BO di daerah Bekasi. Di mana pada saat itu AR melakukan micet dengan seseorang PSK dan mereka berjanji di salah satu apartemen di Bekasi. Nah, setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, si AR ini tidak bisa membayar. Sehingga oleh PSK tersebut, motor, handphonenya diambil oleh teman kencannya tersebut. Di Garut, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga berinisial IS ditangkap bersama temannya yang berinisial MM. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena membuat laporan palsu. Mereka mengaku menjadi korban begal di kawasan Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Dalam laporannya, kedua tersangka mengaku dibegal 3 orang dan dirampas motornya yang berisi uang 1,1 miliar rupiah. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Akhirnya terkuak bahwa laporan dari kedua tersangka adalah laporan polisi palsu. Yang bersangkutan ternyata tidak dibegal atau tidak terjadi sebuah tindak pidana pembegalan. Memberikan laporan atau keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan alasan katanya terlilit oleh hutang. Maraknya kasus laporan palsu seolah menjadi fenomena baru. Pelaku seolah tidak memperkirakan dampak dari perbuatannya. Akibatnya, niat mencari simpati justru berakhir dibui. Iya, jangan sekali-kali bermain-main dengan laporan palsu. Itu akan pelajaran yang dipetik dari apa yang kita bahas pada hari ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dede Sopandi dan Kriminolog Monica Margaret. Assalamualaikum, selamat petang Bu Monica, Pak Dede. Selamat sore, Mas. Ya, saya ke Pak Dede dulu ya. Pak Dede, ini ibu-ibu ngaku dibegal 1,3 miliar. Dari pemikiran awam saja ya, dia katanya simpan uang sebanyak itu di dalam sepeda motor, itu kita sudah curiga. Bagaimana kemudian kejanggalan-kejanggalan lainnya yang membuat penyidik Anda memastikan bahwa ini semua adalah laporan palsu? Ya, Mas. Jadi perlu dijelaskan dari berawalnya kami mendapat laporan daripada berinisial IS, di mana dia membuat laporan seolah-olah telah terjadi pembegalan. Ya. Dia mengaku membawa uang tunai sebesar 2,24, jadi ditaruh di bawah bagasi motor Scoopy 1,1 miliar, yang 124 juta itu mengaku dibawa di dalam tas yang dipeng-pengnya bermerek Eiger. Di mana kejadiannya itu jam 18.30 di sekitaran Bayongbong, Cisurupan. Dia membuat pengakuan seolah-olah dipepet oleh 3 orang yang memakai kendaraan roda 2 sambil menodongkan senjata tajam untuk menyerahkan kendaraan dan berikut tasnya. Kemudian si pelaku yang berinisial IS ini membuat laporan ke Polsek. Seolah-olah dia membuat laporannya dirampok sama orang dan dirampas, dan membuat pengakuan kerugiannya adalah sekitar
1,2 gitu kan, di mana dengan rincian yang ditaruh di bawah motor Scoopy itu senilai 1,1 dan di dalam tasnya itu 124 juta. Berawal dari perkiraan kami bahwa tidak logis gitu kan, di mana membawa uang 1,1 miliar di bawah jok Scoopy yang kami perkirakan dan mencari contoh bukti bagasi motor Scoopy yang tidak akan memuat senilai uang begitu banyak. Nah, kemudian yang kami dapat itu bahwa kejadiannya adalah jam 18.30. Di situasi zaman sekarang itu, mana mungkin ada orang menyimpan uang tunai di malam-malam untuk transaksi senilai sebesar itu. Dan kalau misalkan pengakuan itu dari bank juga, jam 18.30 bank itu udah pada tutup. Betul. Gitu kan. Gitu, Pak. Iya. Jadi motifnya betul hanya untuk menghindari rentenir? Untuk sementara dugaan baru sampai di situ, karena dari pengakuan pemeriksaan daripada si pelaku yang berinisial IS ini, dia itu berprofesi membantu suaminya dalam menjual telur, di mana telur itu sama IS dimasukkan ke warung-warung dan ke kantor-kantor desa kelurahan dengan sistem kontrabon, di mana dia modalnya meminjam terhadap seseorang yang dianggap kenal dengan si pelapor itu. Namun demikian, karena terlalu besarnya itu istilahnya bunga pinjamnya, akhirnya dia tidak bisa ini. Itu yang menjadi rasa penasaran kita juga sebetulnya, Pak Dede. Sampai berapa besar sih utangnya sampai ngaku-ngaku dibegal 1,3 miliar di dalam jok motor? Ya, jadi pengakuan daripada IS itu, pertama dia untuk membantu suaminya menjual daripada telur itu, dia pinjaman uang itu 20 juta. Oke. Di mana dari pinjaman uang 20 juta itu dia harus mengembalikan dengan plus uang lebihnya itu senilai 8 juta. Nah, secara logika kalau misalkan berjualan telur dengan modal 8 juta tidak mungkin mencapai keuntungan sampai 8 juta. Nah, karena tidak mencapai target itu, kemudian dia beralibi lagi kepada si peminjam uang itu, seolah-olah dia ada orderan lagi dari yang lain. Kemudian dia pinjam lagi 8 juta, ternyata yang 8 juta itu tidak dikasihkan untuk pembelanjaan, tapi dikasihkan lagi ke orang yang meminjamkan itu. Jadi berputar sampai hitungannya di angka 500 juta. Nah, sehitungannya itu di 500 juta itu dipatkan itu sampai 25 miliar. Nah, pinjaman yang kedua, dia itu meminjam lagi setelah kolab bangkit lagi 40 juta jadi 6 miliar. Waduh, besar juga ya. Oke, saya ke Bu Margaret jika demikian. Bu Margaret, kalau kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Polisi tadi, siasat dari pelaku adalah mencari simpati ya, namun skenario-nya gagal, ujung-ujungnya bui ya. Kok bisa sampai nekat ya? Iya, sebenarnya kalau melihat fenomena banyak gitu ya laporan palsu tentang dibegal beberapa hari lalu juga yang di BKT, kemudian ada beberapa juga di luar daerah. Terakhir 2 hari lalu ini yang di Garut gitu ya, bahwa memang kita melihat fenomena ini terjadi karena adanya tekanan sosial di tengah-tengah masyarakat ya Mas, terutama pada masa pandemi seperti ini gitu ya, keterbatasan kita melakukan aktivitas di luar sehingga mempengaruhi orang juga mengalami keterbatasan dalam mencari nafkah misalnya. Betul. Kemudian fenomena yang terjadi adalah banyak atau maraknya gitu ya, kalau contoh di Garut kemarin itu pinjaman online gitu kan, karena pinjaman. Nah, ini juga membuktikan bahwa ternyata kelas-kelas masyarakat kita itu terpengaruh dengan adanya fenomena mudahnya orang melakukan pinjaman online sekarang gitu. Alih-alih mendapatkan kecepatan uang yang dibutuhkan, kecepatan pinjaman dengan beberapa jumlah dengan mudahnya persyaratan gitu ya, orang jadi marak untuk melakukan itu karena keterbatasan tadi, masalah tekanan-tekanan sosial yang ada di masyarakat
Lalu orang jadi justru berpikir seperti yang di kasus Garut kemarin, alih-alih biar tidak mau memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar utangnya gitu ya. Iya. Maka tindakan rasionalitas yang diambil adalah ibu tersebut pura-pura gitu dibegal gitu. Dan logikanya seperti yang disampaikan oleh Bapak aparat tadi, bahwa zaman sekarang gitu menyimpan uang mungkin di atas 1 juta sekarang di bawah jok motor kayaknya terasa sangat janggal gitu. Ya, mungkin. Nah ini terjadi secara struktural di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya pemerintah juga perlu memperhatikan ini. Kenapa akhirnya marak pinjaman online itu bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat gitu ya? Harus ada perhatian terkait dengan pihak-pihak. Padahal kan kita mengerti yang namanya pinjaman itu bisa dilakukan melalui bank misalnya kan, lembaga-lembaga resmi keuangan. Nah itu kan yang terjamin di sana. Tapi saya pikir pun itu zaman-zaman sekarang kan dipermudah. Kok mereka sampai nekat ya ambil pinjaman-pinjaman yang instan seperti itu, kemudian ujung-ujungnya ya buat siasat palsu begini. Iya, karena pada dasarnya secara spontanitas mungkin mereka sudah ngitung-ngitung sendiri Mas untung ruginya ya pada saat itu gitu ya, secara spontanitas, tapi tidak berpikir pada efek yang panjang. Artinya dengan kemudahan persyaratan gitu kan, misalnya cuma fotokopi KTP atau apa gitu ya, verifikasi nomor telepon atau apa, bisa langsung dengan mudah cair dana didapatkan. Oke. Nah, satu yang akhirnya ya silakan Bu Margaret, poin Anda. Ya akhirnya tekanan-tekanan sosial ini di tengah-tengah masyarakat yang membuat masyarakat kita akhirnya cenderung untuk melakukan tadi ya, niatnya mungkin tidak melakukan kejahatan gitu, tapi karena tekanan-tekanan sosial yang terjadi maka mereka harus mengambil tindakan itu. Ya itu dia, ya harus hati-hati bermain-main dengan hal-hal yang demikian. Tapi begini, yang paling lucu kan kalau kita melihat kasus yang ada di Jakarta Timur itu ya, itu satu hal yang di BKT yang menggelikan saya pikir ya, ketika ada transaksi dengan PSK tidak mampu bayar, kemudian akhirnya PSK-nya marah bawa temannya, kemudian pukul dan lain sebagainya. Nah ini juga kita nggak bisa dong atas nama alasan pandemi, kesulitan masyarakat dan lain sebagainya, tapi ternyata di sini ada transaksi yang dilarang juga kan sebetulnya oleh undang-undang kita. Jadi ada kejahatan yang dibalut dengan kejahatan dan dilapor kepada polisi, begitu. Bagaimana Mbak Margaret? Iya, ini kondisi anomi kalau kita bilang gitu ya. Jadi masyarakat kita, masih ada masyarakat yang belum betul-betul paham gitu bahwa ternyata gitu ya tindakan yang dilakukannya dia bahkan tidak tahu mungkin itu adalah suatu perbuatan kriminal gitu. Hanya secara pada saat itu saja berpikir gitu, gimana ya caranya saya biar bisa membalas jasa gitu PSK yang saya gunakan, sedangkan saya nggak punya uang tunai gitu kan. Nah, alih-alih untuk mendapatkan bantuan mungkin dengan tujuan melaporkan ke kepolisian, alih-alih mendapat bantuan, tapi dia tidak paham bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata bisa membuahkan tindakan hukum. Oke, kita kembali ke Pak Dede. Pak Dede, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah kasus-kasus laporan palsu ini sudah pernah terjadi sebelumnya di otoritas hukum Anda? Untuk kejadian dalam memberikan keterangan palsu itu selama ini baru ini aja, gitu kan. Jadi sebelum-sebelumnya kami belum pernah mendapat laporan-laporan daripada yang seolah-olah itu kejadiannya benar, padahal itu adalah rekayasa. Apakah ketika pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka ada gangguan kejiwaan misalnya? Untuk sementara hasil pemeriksaan tidak ada tanda-tanda terhadap pelaku yang menandakan adanya gangguan kejiwaan. Itu pure setelah dilakukan pemeriksaan itu hanya tekanan aja, tekanan ekonomi dari si peminjam. Gitu. Jadi untuk meyakinkan si peminjam, itu karena sebelumnya sudah berjanji dan ditagih terus untuk mengembalikan dan membayar sebagian daripada kelebihan daripada uang pokok pinjamannya, kemudian karena si pelaku ini karena dia pusing, tidak habis pikir lagi nyari kemana, gitu kan, dengan sebanyak uang itu, akhirnya dia baru punya ide untuk meyakinkan si peminjam itu bahwa besok saya akan bayar sekitar jam 7 malam. Kemudian begitu pas kejadiannya hari Rabu malam Kamis itu, dia seolah-olah
terjadinya adanya pembegalan dan itu sudah direncanakan dengan temannya yang berinisial MM. Ya. Kita temui sebetulnya laporan-laporan palsu ini banyak kasus ya, hampir di seluruh Nusantara. Jadi barangkali ini penutup ke Mbak Margaret. Kira-kira apa yang ini sampaikan agar siasat licik, laporan palsu yang justru berujung bui ini tidak akan kembali terjadi? Iya, pada dasarnya mungkin masyarakat kita perlu diedukasi lebih baik lagi gitu ya tentang bahwa laporan-laporan palsu itu ada indikasi hukumnya gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama adalah memang kondisi tekanan-tekanan sosial di tengah masyarakat ini yang saya nggak bisa bilang pemerintah saja yang harus ikut melakukan pencegahan gitu atau mengatasi gitu ya. Artinya semua pihak terkait dengan negara ini gitu ya, kita sama-sama untuk melakukan usaha untuk bisa misalnya memberikan komunikasi sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Literasi lah ya, begitu ya. Karena kan zaman sudah terbuka, betul. Jadi apa yang ditonton hari ini dijadikan pelajaran bagi siapapun yang menonton ini, pemirsa di rumah, kan bisa juga akses informasi-informasi hal seperti ini nggak boleh dilakukan. Terima kasih ya Pak Dede dan terima kasih Bu Margaret atas waktunya sudah bergabung di iNewsroom.